Hai anak-anak, selamat pagi, shalom. Senang sekali hari ini Lo Setiwi bisa bersama-sama lagi dengan anak-anak mengikuti ibadah di hari Minggu yang cerah ini. Kita mau bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita mau datang kepada Tuhan, memberikan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan masih memberikan kami kekuatan dan kesehatan dan bahkan kesempatan untuk dapat beribadah kembali kepada Tuhan. Pagi hari ini kami rindu memuji Engkau dan rindu duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan waktu ibadah kami dari awal sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lo Setiwi mau mengajarkan satu lagu baru, yaitu lagu Oh Sukacitaku. Tapi mungkin ada anak-anak juga yang sudah bisa lagu ini. Nah, yang belum bisa belajar dulu sama Lo Setiwi. Yang sudah bisa menyanyikan dengan sukacita dan juga dengan semangat. Kita nyanyikan bersama Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Di dalam Tuhan kita berharap dan kita berserah. Biarlah di dalam pandemi ini kita tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan. Sekarang kita mau naikkan satu lagu lagi yang berjudul Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Tapi dengan versi yang berbeda. Versi yang mana? Versi yang ini. Yesus pokok dan kita caranya. Tinggallah di dalamnya, oh tinggallah di dalamnya, oh tinggallah
pasal 15 ayat yang kelima berkata demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Yesus pokok dan kitalah caranya. Pasti kau berbuah. Setiap kita yang tinggal di dalam Tuhan, pasti kita berbuah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, berjumpa lagi dengan Lause Rizky. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu, Lause ajak kita untuk semuanya mengambil sikap yang baik, yang duduk diam, tenang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya sikapnya harus yang good dong. Karena itu sebelumnya kita akan berdoa. Lause ajak kita untuk mengambil sikap berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh bersama-sama kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menuntun hidup kami, supaya kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, supaya kami dapat melakukannya. Bapa dalam kerajaan surga, Tuhan tolong kami untuk kami boleh dapat duduk tenang dan mendengarkan firman-Mu, sehingga ya Tuhan, firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat. Orang-orang di sekitar kami boleh merasakan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berdoa hanya kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah saat ini? Lause percaya bahwa di dalam pertolongan Tuhan, kita boleh bersama-sama duduk dan mendengarkan firman Tuhan sebagaimana yang boleh kita lakukan pada hari ini. Hari ini, Lause akan bercerita tentang seorang raja yang di dalam Alkitab dicatat sebagai raja yang luar biasa. Dia adalah raja yang penuh dengan hikmat dan bijaksana. Siapakah raja itu? Kalian tahu? Antara tiga orang ini, Daud, Saul, Salomo. Siapa kira-kira? Ya, tentunya adalah Salomo. Salomo adalah raja yang sangat terkenal saat itu. Dia dikenal dengan hikmat dan kebijaksanaannya. Teman-teman, adik-adik yang ada di rumah, hari ini kita mau diingatkan kembali betapa pentingnya
hikmat dan bijaksana itu. Dari mana datang hikmat dan bijaksana itu? Tentunya kalau kita dapat mengikuti dalam kisah ini nantinya, kita akan tahu dari mana sumber hikmat dan bijaksana. Oleh sebab itu, Lause mau kasih tahu sama kita betapa pentingnya hikmat dan bijaksana itu. Coba kalau adik-adik di rumah menjadi orang yang tidak mau menjadi orang yang pandai seperti itu. Saya nggak maulah belajar banyak. Pasti orang-orang akan membuat kita itu dibodoh-bodohi sama orang-orang lain. Oleh sebab itu adik-adik, penting sekali namanya hikmat dan bijaksana. Apalagi di usia kita yang masih sangat muda. Sebagaimana Salomo ketika memimpin kerajaan Israel waktu itu, dia masih sangat muda. Alkitab mencatat dia masih muda dan tidak memiliki pengalaman. Dia baru saja menggantikan ayahnya. Tetapi bagaimana dia dapat memimpin kerajaan Israel dengan luar biasa, itu adalah hal yang akan kita pelajari hari ini. Bagaimana kisah itu? Sebab itu adik-adik, coba kalau adik-adik buka di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ketiga, dalam perikop doa Salomo memohon hikmat. Di situ adik-adik akan membaca bagaimana Salomo itu meminta kepada Tuhan. Dia sudah menyadari bahwa dia itu belum punya pengalaman. Dia menyadari bahwa dia harus memimpin bangsa yang besar. Tidak mudah loh memimpin bangsa yang besar. Coba tanya sama orang tua kalian, mudah nggak? Atau sama ayah kalian, mudah nggak mimpin keluarga? Gak mudah, ada tantangan-tantangan yang harus dilewati. Makanya itu perlu ketaatan di dalamnya. Adik-adik yang di rumah ya harus dengar-dengaran sama orang tua yang memimpin. Karena kenapa? Gak mudah. Salomo menyadari bahwa memimpin itu tidak mudah, maka dia datang kepada Tuhan. Minta apa? Bukan kekayaan, bukan kemasyhuran, tapi yang dia minta adalah hikmat dan kebijaksanaan. Ini yang dia minta kepada Tuhan, untuk dapat menimbang segala perkara-perkara yang tentunya akan dihadapi sewaktu dia memimpin kerajaan Israel. Wah, ini yang perlu kita catat ya, bahwa minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana. Akhirnya dalam kisah itu kalau kita melihat, nantinya Salomo bukan hanya diberikan hikmat dan bijaksana, tetapi dia menjadi raja yang kaya raya. Wah, oleh sebab itu adik-adik, ketika Salomo menyadari bahwa dia masih muda dan tidak berpengalaman, apa yang dia lakukan? Datang minta kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan itu kepadanya. Wah, ini ya yang perlu kita ingat. Datang kepada Tuhan, minta kepada Dia, dan Tuhan pasti akan berikan. Karena itu yang berkenan bagi Tuhan. Dia akan memimpin bangsa pilihan, bangsa Israel, untuk memasuki era di mana Dia akan memimpin kerajaan ini, di mana Dia akan membangun nantinya bait Allah. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari Salomo betapa pentingnya hikmat itu. Bagaimana adik-adik belajar di tengah-tengah pandemi ini, kan ini sulit. Situasi saat ini kan sulit untuk belajar di sekolah. Penting sekali kita untuk belajar, walaupun kita harus belajar dari rumah. Tapi bukan hanya belajar, karena kenapa? Orang yang pintar tanpa takut akan Tuhan akan menjadi orang-orang yang bebal. Banyak kan orang-orang yang pintar tapi gak takut sama Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, mereka akhirnya menjadi seorang yang penuh dengan kefasikan atau bebal. Kita lihat ya, banyak pemimpin-pemimpin bangsa itu, yang para pemerintah-pemerintah yang gak takut sama Tuhan. Pintar-pintar tapi gak takut sama Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Kepintarannya dipakai untuk korupsi. Wah, tentunya ini sangat buruk sekali. Ada orang-orang yang kelihatan pintar tapi gak takut sama Tuhan. Kepintarannya itu dapat dari mana? Pintar untuk nyontek waktu di sekolah. Boleh gak? Gak boleh. Apa gunanya kita kelihatan pintar kalau kita gak takut sama Tuhan? Salomo di dalam kisah ini, di awal pemerintahannya, dia sangat takut kepada Tuhan dan dia diberikan hikmat dan bijaksana. Makanya daripada itu, dia menjadi pemimpin atau raja yang luar biasa kita kenal. Dia melebihi raja-raja Israel yang pernah ada. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik mau gak seperti itu? Dipakai secara luar biasa. Dalam kisah itu, kalau kita membaca kisahnya, di dalam raja-raja itu, kita akan melihat bagaimana
Salomo membangun kerajaannya, istananya megah sekali. Wah, tidak ada istana semegah istananya Salomo. Dia membangun bait Allah. Bait Allahnya bagus sekali. Tidak ada yang pernah membangun bait Allah seindah apa yang pernah dibangun oleh Salomo. Makanya dia masyhur. Namanya dikenal. Bahkan dalam perjalanannya, kalau kita melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-10, kita akan melihat di situ bagaimana Salomo itu kabarnya itu sampai kepada Ratu Sheba. Ratu yang datang dari jauh karena mendengar. Nah, dia bukan cuma dengar kabar hoaks atau kabar burung, tapi dia betul-betul mendengar kabar bahwa ada tuh raja di sana yang hebat sekali. Maka dia kumpulkan dalam kisah, kalau kita baca di dalam 1 Raja-Raja 10 itu ya, dalam kisah itu dicatatkan bahwa Ratu Sheba ketika datang, dia membawa persembahan. Dia mengunjungi kerajaan Salomo dan sambil membawa persembahan untuk Salomo. Sambil melihat, wah bener gak sih cerita tentang Salomo ini? Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salomo sangat terkenal. Ketika Ratu Sheba datang menjumpai Salomo, dia melihat betul-betul bagaimana Salomo itu menjadi raja yang luar biasa. Tentunya kita tidak boleh lepas dari apa yang terjadi di balik itu, bahwa Tuhan yang menolong Salomo. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat ya dalam kisah itu, Ratu Sheba ini bukan menjadi saksi nyata bagaimana dia melihat, wah bangunannya indah sekali. Bagaimana kita melihat dalam kisah itu, istananya indah sekali. Bahkan dalam suatu kesempatan Ratu Sheba duduk dalam perjamuan makan dengan Salomo, dilihat cara penataan piring-piring, penataan makanan itu, wah penuh dengan hikmat bijaksana. Oleh sebab itu orang terheran-heran, wah ini orang yang luar biasa sekali. Adik-adik, siapa yang dipermulakan? Tentunya orang akan mengenal siapa Allah yang memimpin Salomo. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sayangnya adik-adik, Salomo walaupun dengan hikmat bijaksana, dia juga orang yang tidak lepas dari dosa. Dia memimpin bangsa Israel, tapi pernah jatuh dalam penyembahan berhala. Dia pun sama dengan kita, penuh dengan keterbatasan. Tapi di dalam Matius 12 ayat 24 ayat 42, Matius 12 ayat 42, di situ diceritakan bagaimana sosok adalah satu pribadi yang lebih hebat dari Salomo. Berhikmat, bijaksana, dan tidak berdosa. Siapakah dia? Yesus. Dia adalah pribadi yang kita butuhkan. Kita butuh hikmat, bijaksana, tapi kita butuh seorang atau yang dapat membebaskan kita dari dosa. Dia adalah pribadi Yesus Kristus, Tuhan kita. Ketika Yesus datang, dia memberi diri, dan dia adalah sumber hikmat dan bijaksana itu sendiri. Oleh sebab itu adik-adik, hari ini kita belajar ya, apa yang kita perlu ketahui bahwa Allah yang memberikan hikmat kepada Salomo, dia juga akan memberikan hikmat kepada kita. Di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, ingat, Allah adalah sumber hikmat. Belajar di rumah, ingat, andalkan Tuhan. Dia adalah sumber hikmat. Supaya apa? Tuhan itu memberikan kepada kita kepandaian, pengetahuan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, untuk itu apa yang perlu kita lakukan di bagian ini? Satu hal yang paling penting untuk kita lakukan di bagian ini adalah meminta, datang kepada Tuhan dan meminta petunjuknya, meminta pertolongannya untuk dapat menuntun kita, untuk kita dapat melakukan apa yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Supaya apa? Kita dapat melihat apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Karena Allah kita punya rancangan yang indah kepada setiap kita. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu bagian firman Tuhan di dalam Mazmur 23
ayat yang ketiga, adik-adik bisa buka di dalam Mazmur 23, ayatnya yang ketiga, bagian B, dikatakan begini, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sama-sama kita baca. Mazmur pasal 23 ayat 3b. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan setiap kita. Oleh sebab itu adik-adik bisa menghafalkan bagian ini. Dan melalui ayat hafalan ini kita akan diingatkan kembali bahwa Allah yang akan menuntun kita dalam kebenaran sebagaimana Dia sudah menuntun Raja Salomo menjadi raja yang luar biasa, dipakai Tuhan penuh dengan hikmat bijaksana. Dia akan menuntun kita juga. Minta kepada Tuhan dan ingat, mari kita melakukan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa ya, hafalkan ayat hafalan dari Mazmur 23 ayat 3b ini. Hari ini kita sudah belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik, kita mau minta kepada Tuhan untuk menuntun kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kembali kepada kami bahwa Engkau adalah sumber hikmat dan kebijaksanaan. Engkau yang akan menolong kami untuk kami dapat melakukan apa yang benar dan berkenan di hati Tuhan. Tuhan, tolong kami Bapa, di tengah-tengah situasi yang saat ini dilanda pandemi COVID-19, membuat kami tidak dapat belajar di sekolah, tapi kami merindu ya Tuhan, supaya ketika kami pun belajar di rumah, kami boleh belajar dengan baik, untuk kami boleh dapat pengetahuan. Dan kami rindu ya Tuhan, Engkau yang adalah sumber pengetahuan itu, memberikan kepada kami pengetahuan yang benar, untuk kami bukan hanya mendapati ilmu bagaimana kami boleh menjalani hidup di dunia ini, tapi kami boleh mengenal pribadi-Mu yang telah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Biarlah firman-Mu akan menuntun dan menyertai kami dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Tuhan sudah begitu baik di dalam kehidupan kita. Dia memberkati dan menyertai kita sampai dengan hari ini. Mari kita membalas cinta kasih Tuhan dengan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan dengan cara bisa transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini. Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan kita tetap beribadah kembali secara online jam 8 pagi di channel GKA Gloria Pacar atau Sunday School Gloria Pacar. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.